Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah Gemini? Gemini ya, untuk pesan leluhur Gemini ya. Oke, ini pastinya tidak akan resonat ke kalian semua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, atau sekedar menenangkan kegalauan kalian ya. Dan ini timeless ya, waktunya tidak berbatas. Jadi kalian mungkin kalau melihat video ini minggu depan atau besok atau tahun depan, bulan depan masih berlaku. Oke, saya akan shuffle siapakah leluhur-leluhur yang datang untuk Gemini ya sekali ini, dan pesan apakah untuk kalian, karena mumpung ini bulan puasa saya hadirkan karena katanya kalau bulan puasa pulang ya, mungkin orang tua kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang sudah pergi ya. Oke, saya akan ambil beberapa kartu dulu. Di sini ada seseorang yang kamu sayangi, seseorang yang kamu cintai. Bisa jadi adalah mungkin mantan suami, suaminya dulu yang sudah pergi, atau istrinya, atau kekasihnya yang pergi dulu. Di sini orang-orang yang dekat sama kalian, ibaratnya gitu. Ace of Heart di sini adalah seorang perempuan, mungkin seorang ibu, seorang adik perempuan, seorang kakak perempuan, atau seorang nenek yang sangat dekat dengan kalian. Di sini ada Clover, seseorang yang mungkin pernah, sepertinya ada seorang lelaki juga ya, seorang lelaki juga, laki muda juga, atau seseorang lelaki bisa jadi ayah kalian atau gimana ya. Di sini saya merasakan ada beberapa leluhur ya, mungkin leluhur yang memberikan kamu kehidupan yang baik ya. Kamu sudah merasakannya mungkin gitu ya. Bagaimanakah pesan mereka? Pesan untuk Gemini. Di sini Gemini ada Four of Pentacles, ada Six of Pentacles, dan ada King of Swords. Ada Ace of Pentacles, Six of Cups. Oke, saya akan mengambil 7 kartu. Ada balance, ada quest. Gemini di sini ada Four of Pentacles. Gemini di sini kalau ada Four of Pentacles tidak perlu khawatir nih untuk keuangannya ya. Pesan leluhur, rezeki kamu itu ada aja, rezeki kamu itu mudah gitu ya. Cuman di sini mungkin Gemini merasa masih banyak hal yang harus dia hidupi, banyak hal yang harus dia lakukan, atau bisa jadi seperti itu. Meski mungkin keberlimpahannya, kemudahannya banyak juga, tetapi di sini kelihatan bahwa hidupnya masih ada banyak pencarian, ada quest, ada balance. Di sini kelihatan bahwa sebenarnya si Gemini ini masih kayak mencari, ibaratnya ini usaha apa, atau ada yang bingung memang di sini Gemini, rezeki apa yang bisa memberikan kayak keseimbangan untuk hidupnya, apalagi mungkin untuk masa depannya juga. Sebagian Gemini mungkin lagi galau, lagi bingung, sebenarnya apa sih yang harus aku lakukan agar aku bisa mendapatkan kemudahan rezeki yang baik, bisa segera untuk creation ya, melakukan sesuatu hal yang mungkin ibaratnya yang kamu impikan, yang kamu cita-citakan. Lumayan bersedih, di sini ada despondence. Jadi memang lumayan kamu sangat bersedih di sini dengan kondisi kehidupan kamu. Karena kondisi keuangan kamu saat ini masih belum stabil. Meski ada pemasukan, tetapi terkadang masih aja ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Six of Pentacles. Di sini saya merasakan bahwa sebenarnya Six of Pentacles ini, 6 koin ini mengingatkan Gemini untuk selalu rajin bersedekah ya. Mungkin gini, Gemini selama ini merasakan bahwa rezekinya banyak, tetapi terkadang mungkin masih ngepres untuk kehidupannya. Leluhur kalian mengingatkan bahwa dengan dirimu bersedekah itu sebenarnya sangat-sangat membawa banyak keajaiban. Dengan bersedekah itu mungkin bisa mengupgrade. Ya, lagi-lagi saya ingatkan bahwa untuk mengupgrade rezeki kamu, yang mungkin rezeki kamu segini bisa jadi segini.
yang mungkin rizki kamu itu ada yang buntu ini, ya misalnya ada yang menutupi bukan berarti orang lain menutupi rizki kamu, tidak. Dari perilaku kita masa lalu yang mungkin dulu kita pernah melakukan salah atau kita memang ibadahnya kurang baik, itu juga bisa menutupi rizki kita. Dengan bersedekah tiba-tiba kayak dihilangkanlah energi-energi negatif yang ada pada dalam hidup kita. Dengan bersedekah kita tidak begitu boros misalnya. Dengan sedekah itu kayak kita memberikan keseimbangan dalam jiwa kita untuk bisa mengatur keuangan kita sesuai dengan akal sehat kita. Jadi tidak yang ibaratnya orang tuh boros, tamak, tidak seperti itu. Di sini kamu diingatkan untuk bersedekah, ya, bersedekah apalagi mungkin bulan puasa. Mungkin itu bersedekah, minta sama Tuhan, apalagi ini mau 10 hari terakhir ya, ada hari ganjil yang siapa tahu di situ ada malam Lailatul Qadar nih bagi yang umat muslim. Bersedekah, minta sama Tuhan agar rezekinya dimudahkan, agar diberi kemudahan dalam mencari rezeki atau keuangannya secara lahir dan batin. Jadi seperti itu. Jadi biar berdoa juga harus sangat detail ya. Kenapa? Karena kita tuh juga butuh bicara sama Tuhan dengan cara detail. Jadi tidak hanya syukur, hanya bersedekah, tetapi kamu juga harus bisa. Kamu harus ngomong gitu, Tuhan saya ingin seperti ini, karena itu adalah bentuk dari doa kamu. Jadi kamu tidak hanya ngeluarin uang, tapi ada kayak doa, ada niat gitu. Itu penting banget. Nah, yang selanjutnya ada King of Swords. Saat ini Gemini harus bisa kayak bikin dia semangat, harus semangat ya di sini. Sebentar, saya akan ambil. If you get nervous, focus on service. Jadi di sini kelihatan kamu lagi khawatir tentang sesuatu. Khawatir tentang keuangan mungkin, khawatir tentang masa depan kamu. Di sini ada King of Swords yang di sini Gemini, apapun yang terjadi kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap survive. Walaupun sangat berat, saya merasakan Gemini di sini memang mungkin sebagian Gemini di sini adalah tulang punggung. Dia harus menghidupi seluruh keluarganya. Dia yang harus menanggung mungkin akibat dari yang keluarganya lakukan. Dia tidak melakukan, tapi dia harus menanggung itu. Itu sangat berat memang, sangat berat di sini. Ace of Pentacles, tetapi Gemini, karena dirimu menjadi seorang tulang punggung atau menjadi seseorang yang memang ibaratnya mercusuar di dalam keluarga kamu, di dalam kehidupan kamu, di sini ada Ace of Pentacles yang sebenarnya dari situlah, dari pengorbanan-pengorbanan yang kamu lakukan itu memberikan rezeki yang baik terhadap dirimu, memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi mungkin yang lain-lainnya tidak semudah kamu dalam mencari rezeki. Mereka kesulitan, tetapi kamu ada aja jalannya, mudah aja, karena itu kebaikan itu memberikan magnet terhadap rezeki. Ketulusan itu juga memberikan magnet terhadap rezeki. Kebaikan, makanya tidak ada ketulusan yang tidak berakhir baik, tidak ada. Selama kamu tulus dan niat kamu tuh sangat baik, dan semua karena memang engkau tahu bahwa hidup itu memang aku menanam nih. Saat ini masih aku menanam. Biarkanlah aku yang menanggung semuanya, ibaratnya memang aku yang bisa mungkin. Mungkin ini adalah tugas dari Tuhan untukku. Six of Cups. Dan di sini Gemini dengan ketulusan dan kebaikan dia rezekinya mudah. Dan dia mendapatkan orang-orang yang sangat care sama dia. Mempunyai teman-teman yang baik, mempunyai orang-orang yang sangat menyayangi dia. Jadi dia juga di mana-mana tuh selalu mudah, banyak pertolongan. Karena Gemini orang-orang yang itu tadi dengan kebaikannya memberikan magnet kebaikan juga. Dengan ketulusannya dia akan tidak kesulitan di mana-mana. Jadi apapun yang terjadi saat ini adalah tanaman ya yang kamu buat untuk hidup kamu. Bukan hanya untuk dirimu aja, tapi mungkin nanti kelak kalau sudah menikah ya, atau yang sudah menikah, ini untuk anak cucu kita, sehingga mereka akan punya kehidupan yang baik karena karma baik dari kita. Dan di sini ada Ten of Swords. Di sini Gemini kelihatan memang ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa memang dengan orang-orang terdekat dia, yang mungkin perkara uang, seolah-olah uang tinggal gunting. Seenaknya sendiri, seperti itu ya, seenaknya sendiri menghabiskan uang, kamu yang bekerja keras. Jadi sangat di sini memang kelihatan terpuruk sekali. Gemini begitu sedih, itu terkadang kayak tidak ada rasa tidak mampu yang mungkin melanda dirinya. Manusiawi sekali, karena memang kamu manusia. Six of Swords. Ada sesuatu yang harus kamu rubah dari mindset kamu.
Meski kamu tidak mampu, tapi kamu tidak boleh menyurutkan semangat kamu. Kamu harus tetap berdiri, kamu harus berdiri tegak. Jadi harus kayak tetap survive. Karena kalau kamu terpuruk terus, sedih terus, kamu akan memberikan energi negatif pada diri kamu. Di sini ada Six of Swords, masa transisi. Kamu atau ada sesuatu yang harus kamu rubah dalam hidup kamu. Kamu tahu bahwa cara berpikir kamu, cara melihat hidup kamu itu adalah bentukan dari takdir kamu. Jadi kalau kamu selalu bilang semua yang positif, selalu bilang bahwa aku bisa, aku akan menjadi orang sukses, aku akan menjadi orang berhasil. Walaupun harus banyak pengorbanan yang harus aku lakukan. Kamu tahu, memang hidup itu perlu pengorbanan, perlu sacrifice di situ ya. Jadi kuatkan saya karena tidak ada sesuatu yang mudah dalam mencapai sesuatu. Semuanya butuh proses mental yang luar biasa, bikin kita itu ibaratnya, akhirnya bikin kita jadi dewasa itu proses itu. Kita akhirnya bisa menghargai banyak hal dalam hidup kita. Saya akan mengambil kartu lagi. Di sini ada indigo ya. The person you're inquiring about is an indigo, meaning a highly sensitive. Jadi memang kamu tuh sebenarnya Gemini. Maksudnya indigo di sini adalah kamu orang yang sensitif. Kamu orang yang sangat sensitif. Dan saat ini tuh kamu lagi proses menemukan sebuah jati diri yang mungkin apa sih tujuan hidupku di dunia ini, seperti itu. Nah, saat ini mungkin yang mau disampaikan adalah saat ini sebenarnya kamu itu lagi kayak bertanya kan, apa sih makna semua ini itu? Maknanya adalah satu hal, hidup itu kelak kita akan ada sesuatu yang setelah mati ya, ada pertanggungjawabannya. Jadi kenapa saya selalu bilang lakukan yang terbaik untuk hidup kamu setiap saat biar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Jadi saat ini jika yang bisa kamu lakukan adalah membantu, menolong keluarga kamu atau menjadi tulang punggung di dalam keluarga kamu, atau seolah-olah kamu yang menjadi penyelesai masalah padahal kamu yang tidak membuat masalah. Mungkin itu bisa membersihkan sesuatu hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Mungkin dengan itu Tuhan memberikan penghapus dosa yang sangat mudah dengan cara itu. Mungkin dosa-dosa kita yang tidak bisa dihapus dengan minta maaf ke Tuhan atau minta maaf ke orang, dengan kita keikhlas, dengan kita berbuat baik, dengan kita rela, mungkin bisa terhapus. Karena terkadang dosa atau kesalahan yang kita lakukan bisa menghalangi rezeki, bisa menghalangi keinginan kita, bisa menghalangi cita-cita kita, bisa menghalangi kecemerlangan hidup kita. Dengan ujian yang sangat berat, bisa jadi Tuhan Tuhan itu memberikan penghapus dosa yang cepat. Makanya kita harus ikhlas untuk agar bisa membuka atau mengabulkan doa-doa kamu yang masih belum terkabul. Dengan kamu menghadapi ini mungkin mempercepat doa-doa kamu untuk terkabul. Apapun yang terjadi terimalah, karena sebenarnya ini semua ada kebaikan di balik semua ini untuk dirimu. So, Gemini, tetap tegar, tetap kuat, dan selalu ingat bahwa kalian selalu dinaungi oleh leluhur-leluhur yang baik dan dinaungi oleh cinta di sekeliling kalian walaupun kalian tidak melihat. Cinta selalu ada untuk kalian. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.